Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Kita akan melanjutkan kuliah logika ya. Kita teruskan mata kuliah logika mengenai penalaran. Silakan membuka buku ajar ada bab 4. Kita akan maju ke penalaran. Oke, karena ini waktunya singkat dalam metode video ini, maka saya berusaha menerangkan secepat mungkin dan seringkas mungkin. Tapi tentu saya minta Anda juga membaca secara pribadi ya, supaya tidak bingung. Oke, saya mulai. Menalar. Nalar itu apa? Nalar itu budi manusia. Jadi menalar adalah kegiatan budi manusia untuk tiba kepada suatu kesimpulan yang sebelumnya berangkat dari premis yang sudah diketahui. Itu namanya menalar. Jadi contoh misalnya kemarin Anda menjumpai fakta-fakta atau premis-premis berikut. Satu misalnya, Pak, ini anginnya kencang. Yang kedua, Pak, hawanya dingin. Yang ketiga, Pak, langitnya mendung. Empat, Pak, di atas itu warnanya gelap. Nah, dari 4 premis ini Anda menalar. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya, berarti kira-kira hari ini akan hujan. Nah, kira-kira begitu ya. Itu kesimpulannya. Kira-kira akan hujan. Maka menalar itu seperti itu. Menalar adalah kegiatan budi manusia untuk menyimpulkan sesuatu dengan berangkat dari premis-premis yang sudah Anda ketahui tadi. Oke, saya teruskan. Dalam ilmu pengetahuan, menalar itu ada 2 macam, yaitu deduksi dan induksi. Saya mulai yang induksi dulu. Induksi itu adalah cara menalar berangkat dari hal-hal partikular, hal-hal yang khusus, kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan umum. Itu namanya menalar secara induktif. Oke. Kok usah begitu, Pak? Loh ya, metode induktif adalah kalau Anda belajar bahasa Indonesia ada kalimat atau paragraf deduktif dan induktif. Kalau induktif itu adalah kalimat pokok ada di belakang. Diutarakan hal-hal khusus dulu baru jadi apa? Kesimpulannya kan di belakang. Kalau deduktif kebalikannya di depan. Maka kemudian diuraikan hal berikutnya di setelah itu. Kalau induktif, saya kembali ke induktif. Seperti tadi, menalar tetapi menguraikan hal khusus dulu lalu disimpulkan. Dan kesimpulan induktif itu bersifat boleh jadi. Bisa Anda baca di halaman 67. Boleh jadi. Boleh jadi itu apa? Boleh jadi itu tentu ada hal-hal yang bisa terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Itulah kira-kira yang namanya induktif. Mari saya beri contoh. Tadi misalnya, satu ada hal-hal partikular ya tadi, mendung. Jadi saya katakan di awal tadi. Yang kedua, anginnya kencang. Yang ketiga, hawanya dingin dan seterusnya. Fakta-fakta itu, hal-hal partikular itu ada kesimpulan kalau begitu hujan. Mohon maaf, kesimpulan hujan ini bersifat boleh jadi. Kenapa? Iya kalau hujan, kalau tidak. Gitu kira-kira. Maka itulah kesimpulan induktif, bersifat boleh jadi. Bisa jadi hujan dan bisa jadi tidak. Kenapa? Karena tidak semua mendung itu pasti hujan. Gitu kira-kira. Maka dengan demikian itulah yang namanya metode induktif. Aristoteles mengatakan induktif adalah passage from individuals to universals. Hal yang individual dirangkum dulu, dikumpulkan, kemudian ditarik ke universal. Oke. Induktif ada 2 macam. Satu namanya induksi sempurna dan kedua induksi tidak sempurna. Sempurna itu apa, Pak? Kalau semua hal Anda teliti yang individual tadi, Anda teliti semuanya tanpa terkecuali. Misalnya, Anda mau membeli mangga di pasar besar. Mangganya ada 3 keranjang. Masing-masing keranjang jumlahnya 100 buah mangga. Bakulnya mengatakan, Pak, ini mangganya manis. Lah, pembuktian manis bagaimana? Kalau Anda mau induksi sempurna, ya dicoba semua kan. 100 kali 3 keranjang. Berarti 300 mangga Anda makan semua. Setelah Anda makan semua ternyata manis, Anda menyimpulkan jadi semuanya manis. Sempurna, kenapa? Karena semuanya Anda uji. Pertanyaan apa mungkin semacam itu? Ya banyak ya tidak mungkinnya. Kalau mangga Anda makan semua 300, perut Anda itu kan jebol, gitu kira-kira.
Maka ada langkah yang kedua, yaitu induksi tidak sempurna. Tidak sempurna berarti apa? Tidak semua Anda teliti tetapi hanya menggunakan teknik sampling. Menggunakan sampel. Ya, mangga tadi satu keranjang Anda ambil atasnya 2, bawahnya 2, tengahnya 1. Anda coba 5 itu, oh ya manis ya. Gitu loh. Ketika Anda coba ternyata 5 mangga dari satu keranjang mangga itu manis, mangga Anda menyimpulkan jadi buah mangga dalam keranjang ini boleh jadi manis. Ingat, boleh jadi. Harus ada itu ya. Kenapa? Karena ini induktif, boleh jadi. Kenapa? Karena tidak semua Anda coba mangga satu keranjang itu. Kalau ketemu beberapa mangga kecut, berarti kan gugur kesimpulan tadi. Jelas ya? Maka kesimpulannya adalah bersifat boleh jadi. Oke, itulah namanya induksi. Sekarang deduksi. Deduksi adalah metode yang menurunkan kesimpulan sebagai kemestian dari umum ke khusus. Maka tadi saya katakan mesti, kemestian. Mau tidak mau mesti begitu. Kenapa? Karena deduksi itu berlaku umum dulu. Kalau umum ini mesti betul, maka kalau Anda ambil individualnya mesti betul. Gitu kira-kira. Maka apa yang dipandang benar untuk keseluruhan, pasti yang bagian-bagiannya mesti benar juga. Mau tidak mau mesti begitu. Contoh ya, contoh. Semua mahasiswa adalah manusia. Saya ulang, semua mahasiswa adalah manusia. Oke. Premis kedua, Budi adalah mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah Budi adalah manusia. Mesti betul kan? Paham ya? Jadi deduksi mesti betul. Bukan boleh jadi, mesti betul. Tadi misalnya, buah satu keranjang itu manis semua, Pak. Loh, kalau manis semua, Anda ambil satu buah, mesti manis toh. Maka mesti betul. Itulah namanya deduksi. Paham? Oke, saya teruskan. Itulah cara menalar. Metodenya ada 2 macam, deduksi dan induksi. Saya teruskan. Masuk ke hal yang lebih penting menurut saya dalam logika adalah silogisme. Bukan halaman 72. Buka ajar Anda ya. Silogisme itu apa? Silogisme adalah cara menalar bagian dari deduksi secara cepat, simultan, gitu ya, serentak. Itulah namanya silogisme, menalar dengan cepat. Oke. Silogisme ini harus Anda kuasai karena biasanya tes-tes psikologi, tes-tes CPNS, tes macam-macam itu biasanya pakai silogisme. Ada rumusnya? Ada. Yaitu ngisi, semua A adalah B. Saya ulang, premis 1, semua A adalah B. Oke, premis kedua, C adalah A. Maka kesimpulannya C adalah B. Oke, itulah metode atau cara menalar silogisme dia deduktif. Saya teruskan mengenai silogisme ini ada 2 macam, yaitu silogisme kategoris dan hipotetis. Apa itu kategoris? Kategoris kalau hubungan subjek predikat dalam premis tersebut itu tidak butuh syarat, sedangkan hipotetis itu bersyarat. Saya mulai pelan-pelan yang pertama dulu ya, yang kategoris, yang tidak bersyarat. Contohnya, premis 1, semua binatang butuh makan. Saya ulang sekali lagi, semua binatang butuh makan. A-nya mana? Binatang. B-nya mana? Butuh makan. Oke, itu premis pertama. Sekarang premis yang kedua, kucing adalah binatang. Kucing itu C, binatang itu A. Betul ya? Tadi kan A ada B, ini C ada A. Binatang sama, corek binatangnya. Kesimpulannya berarti kucing butuh makan. Salah sekali lagi, semua binatang butuh makan. Kucing adalah binatang. Maka kesimpulannya kucing butuh makan. Oke, itulah namanya kategoris. Tidak bersyarat. Kenapa? Ya karena semua binatang mesti butuh makan, tidak butuh syarat. Syaratnya apa, Pak? Kalau binatang itu punya duit. Loh tidak. Punya duit, tidak punya duit, ya butuh makan dia. Gitu loh. Kucing adalah binatang. Pasti tidak bersyarat.
Masa ada syaratnya kucing itu binatang kalau berbulu? Ya tidak. Pokoknya kucing berbulu tidak berbulu, halus tidak halus ya, itu namanya kucing. Oke, jadi tanpa syarat utamanya kategoris. Sekarang saya ke hipotetis. Hipotetis itu bersyarat. Ada syaratnya. Sama rumusnya. A adalah B, C adalah A, kesimpulannya berarti C adalah B. Tapi pada premis pertama ada klausul jika maka. Jika apa, maka apa. Kenapa? Karena bersyarat. Syaratnya yaitu ada jikanya tadi. Misalnya ya, premis 1. Jika saya lapar, maka saya makan. Saya ulang lagi premis pertama. Jika saya makan, maka jika saya lapar, maka saya makan. Oke, premis 1. Berarti kan makannya kan bersyarat. Kalau lapar, kan begitu. Syaratnya itu lapar. Premis kedua, pagi ini saya lapar. Laparnya corek. Maka pagi ini saya makan. Oke ya, ada di buku itu. Apa namanya? Contoh dari silogisme hipotetis. Saya ulang, berarti hipotetis bersyarat. Syaratnya ada. Jika engkau ganteng, aku mencintaimu. Nah ya, berarti mencintai karena syaratnya ganteng tadi. Kalau jelek, enggak. Gitu kira-kira ya. Lalu, Paimo ganteng, jadi Paimo aku mencintai. Seperti itulah. Yang namanya bersyarat. Maka, saudara sekalian, beda dengan yang namanya kategoris. Kategoris itu mutlak. Tidak punya syarat apapun untuk ditetapkan. Sampai di sini saya kira penjelasan saya. Silakan dibaca buku itu sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan pada kuliah berikutnya ya, supaya kemudian Anda bisa menguasai materi dengan baik. Ini butuh latihan. Maka saya harap Anda di rumah berlatih sendiri membuat silogisme. Entah itu silogisme kategoris, entah itu silogisme hipotetis ya, dibuat sendiri latihan. Pakai cara tadi, pakai rumus tadi. Semua A adalah B. C adalah A ya. A adalah B ya. Ini C adalah A. A-nya sama kan, corek. Berarti kesimpulannya C adalah B. Oke, saudara sekalian, itulah kuliah hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kuliah mendatang. Terima kasih, selamat pagi.